Selamat pagi para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Heni Pardani, pada pagi ini berada di kampus ISTK. Tempatnya kampus ini ada di Jalan Supriyadi nomor 22, Kota Malang. Pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang sebentar dengan salah seorang bapak yang ada di sini, adalah Wakil Rektor 3 dari ISTK, dengan Bapak Elvianto, Bapak Mayor Elvianto. Selamat pagi Bapak, kita santai aja ya Pak. Ibu, ya terima kasih Ibu. Selamat datang di kampus kebanggaan kita, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun, disingkat ITSK Bu. ITSK. Oh iya, ITSK Dr. Supraun. Demikian. Saya Mayor CKM Elvianto Wihadno, Wakil Rektor 3 atau bidang kemahasiswaan, yang sehari-hari membantu Bapak Rektor khususnya di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Dan di sebelah kiri kita ini staf saya, kemudian bagian kerjasama humas termasuk treasure study, dan juga kebetulan beliau sekarang bagian marketing atau tim promosi dari Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun. Sementara itu apa yang mungkin bisa disampaikan lagi Bu? Terima kasih. Terima kasih Pak Elvianto. Untuk ITSK, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan ini sudah berjalan cukup lama ya Pak ya, dengan sudah banyak meluluskan sarjana-sarjana dari diploma maupun S1. Yang akan berlanjut ini akan ada jurusan dari S1 keperawatan dan sains ya, nurse ya jurusan itu. Nah, untuk Bapak yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia kesehatan ya, tentunya kita tidak lepas dari sejarah dari Rumah Sakit Supraun. Ini sudah zaman Belanda sudah ada ya Pak ya, rumah sakit ini. Tugas Bapak sebagai Wakil Rektor 3 mendampingi Bapak Rektor Bapak Arif Effendi. Apa saja suka dukanya Pak ini selama ada di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan? Bisa menceritakan? Ya, kalau suka dukanya banyak ya. Yang diantaranya kita bisa membina mahasiswa, ya, membimbing secara langsung baik secara akademis maupun keterampilan kepada mahasiswa melalui bidang kita masing-masing. Ya, khususnya bidang saya adalah Wakil Rektor 3 itu bidang kemahasiswaan, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, terus ekstrakurikuler mahasiswa, termasuk mencarikan tempat lahan untuk praktek, termasuk kerjasama dengan institusi atau lembaga lain, baik di bidang akademis maupun pelayanan kesehatan khususnya. Dukanya ini sekarang ini musim pandemi ya. Musim pandemi ini kita mau tidak mau harus membantu mensukseskan program pemerintah ya, khususnya sekarang mensukseskan tentang 1 juta vaksin ya yang diterapkan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Kita aktif membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinator ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sudah tingkat 3 yang sudah mempunyai keahlian, itu kita siapkan untuk membantu mensukseskan program pemerintah khususnya di hampir seluruh wilayah Jawa Timur Bu. Ya, kita laksanakan. Kemudian dukanya ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, akhirnya kita sekarang semua dilaksanakan secara daring. Ya, kesulitannya juga tempat-tempat praktek, tempat yang biasanya kita gunakan untuk lahan praktek mahasiswa itu terbatas ya, dari instansi rumah sakit maupun pelayanan kesehatan semuanya sekarang membatasi karena bukan memang sama-sama menjaga kondisi situasi pandemi ini memang sangat-sangat merugikan banyak pihak. Dan terlebih lagi para orang tua mahasiswa itu sekarang kan banyak yang mengalami kesulitan ekonomi khususnya ya. Mereka otomatis terhambat lah Bu dalam bidang mungkin kegiatan proses belajar mengajar, baik administrasi, keuangan, ekonomi dan lain-lain. Mereka menjadi penghambat lah
buat kelangsungan proses belajar mengajar, khususnya terkait kewajiban-kewajiban. Dan ada lagi kebetulan bidangnya Pak Jamil ini kan terkait promosi juga ini. Ini untuk mahasiswa baru atau yang sekarang mau berjalan, mau mendaftar, ini sangat kasihan karena mereka pengen sekolah di tempat-tempat seperti itu, tapi kendalanya orang tua sekarang kesulitan untuk mencari apa istilahnya, untuk membiayai, untuk mendapatkan penghasilan karena ya keterbatasan karena situasi ya. Jadi itu dukanya, kita ikut bersedih lah melihat situasi ini tidak segera berlalu ya. Tapi kita melalui unit kerjasama, kita terus meningkatkan kerjasama dengan rumah sakit termasuk pelayanan kesehatan. Mereka banyak atau meminta untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa diperbantukan untuk memperkuat dalam penanganan COVID ya, khususnya mungkin di UGD atau di tempat pelayanan COVID, Bu. Kita banyak membantu di sana. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Jamil di bidang kerjasama. Ya, jadi intinya di sini mahasiswa ikut dilibatkan, misalnya contohnya. Nah, apakah ada pengaruhnya dari pengaruh orang tua membolehkan atau tidak membolehkan? Karena kan melihat pandemi COVID-19 ini luar biasa ya, peningkatan jumlah yang sakit maupun yang meninggal seperti itu. Ada rasa ketakutan di masyarakat. Ini bagaimana Pak cara menyingkapinya dengan mahasiswa yang seperti itu? Apakah sudah memang tugasnya dia memang sebagai perawat ya, mau tidak mau dalam keadaan apapun ada dan tidak ada pandemi, kehidupan terus berjalan seperti itu, konsekuensinya dia memang sekolah di jurusan ini, begitu Pak? Gimana? Oke, terima kasih. Mahasiswa-mahasiswa yang kita libatkan itu yang pertama memang kita mintakan persetujuan orang tua ya, ada surat persetujuan orang tua yang pertama, dan kedua mereka diberikan edukasi atau memang mereka sudah dibekali pemahaman ya, bagaimana resiko menjadi calon seorang profesi di bidang kesehatan ya. Jadi tentunya mereka nantinya di dalam bekerja, di dalam lapangan pekerjaan mereka nantinya itu memang dihadapkan pada faktor-faktor resiko yang seperti itu. Bukan hanya COVID saja sebenarnya resiko tenaga kesehatan, banyak penyakit menular yang lain, namun mereka juga sudah dibekali teknik dan cara untuk menangani atau mengatasi faktor resiko tersebut. Jadi sehingga bisa diminimalisir ya, bukan dihindari tapi diminimalisir untuk tidak terjadinya penularan dengan cara protek terhadap diri ya, dengan menggunakan APD, alat perlindungan diri, kemudian dilengkapi dengan sebelumnya mungkin mereka divaksin ya, terus diberikan edukasi tentang penyakit tersebut. Jadi mereka cukup siap lah seperti itu untuk dikondisikan, dan sebelum diterjunkan langsung mereka juga diberikan pembekalan. Jadi mahasiswa tidak langsung ujuk-ujuk mereka diterjunkan ke masyarakat. Jadi sebelum mereka sudah mendapat pembekalan yang cukup dan mereka memang layak untuk diterjunkan, baru kita perbantukan. Kebetulan dari Kodam 5 Brawijaya, dari Kakes juga sangat berharap semua bersinergi, semua bisa berkolaborasi untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi peran serta orang tua ini sangat membantu ya Pak ya. Jadi mau tidak mau adalah konsekuensi dari bidang yang dia tekuni. Apapun yang terjadi harus siap, gitu ya Pak Alfi ya. Terus untuk yang tahun ajaran baru ini, apakah sudah memenuhi kuota apa masih kurang atau gimana Pak? Dari kuota yang diharapkan. Ini kita ya alhamdulillah sudah hampir tercapai kuota yang diharapkan. Target kita 1000 untuk mahasiswa yang masuk di tahun ini. Yang sudah mendaftar atau sudah mengambil bagian ini sekitar 1.500, hampir 2.000. Namun
ini nanti kita seleksi ya yang memang memenuhi syarat secara akademis maupun kesehatan, kita terima atau kita beri kesempatan untuk belajar di kampus kita, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun, yang sebenarnya juga kita siapkan untuk memenuhi tenaga-tenaga kesehatan di jajaran kesehatan Angkatan Darat awalnya. Namun sekarang karena kita mempunyai istilahnya kapasitas lebih untuk mendidik masyarakat atau yang disiapkan untuk calon tenaga kesehatan, ya kita terus kembangkan untuk mendidik mereka yang memang berkeinginan untuk menjadi seorang tenaga kesehatan. Demikian. Jadi masih melalui daring untuk metode pembelajaran nanti kedepannya. Kan ini Agustus ya, penerimaan mahasiswa baru masih berlanjut sampai Agustus ya Pak Jamil. Itu nanti masih menggunakan daring, Pak. Kalau melihat situasi sekarang ini sepertinya masih dilaksanakan daring, Bu. Karena sangat berisiko sekali ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya pengembangan kasus yang mungkin cukup banyak. Jadi sekarang belum bisa kalau dilaksanakan secara luring atau langsung. Jadi sepertinya ini sampai waktu yang kita belum tahu sampai berapa lama situasi ini tetap dilaksanakan secara daring. Jadi mulai mereka seleksi sampai mereka mulai pembukaan pembelajaran dan lain sebagainya, kecuali praktek laboratorium mereka tetap diharapkan bisa datang ke tempat lab-lab kami, tapi dengan protokol kesehatan dan diatur sedemikian rupa sehingga mereka tetap melindungi dirinya atau mencegah terjadinya penularan COVID. Demikian. Ya, jadi masih ada tatap muka juga ya Pak ya, tetapi mungkin skill ya tetap dilaksanakan, tapi dengan jumlah yang terbatas. Kalau dulu mungkin bisa satu kelas misalnya satu kali langsung diikutkan pembelajaran latihan lab. Kalau sekarang dibatasi. Iya, mungkin hari ini nomor sekian dibatasi, tidak semuanya bisa langsung turun di tempat-tempat laboratorium pembelajaran. Demikian. Untuk kegiatan mahasiswa yang sudah lulus atau wisuda ini gimana Pak? Untuk yang tahun ini sudah dilaksanakan atau belum, atau masih dalam proses untuk wisudawan wisudawati? Kalau yang tahun ini belum ya Bu ya, nanti belum ada. Kalau yang tahun lalu itu dilaksanakan tapi hanya perwakilan dan lainnya dilaksanakan secara daring. Yang mahasiswa tertentu yang kita siapkan, yang kita tunjuk, itu kita undang untuk dilaksanakan wisuda secara simbolis dan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Demikian, Bu. Iya. Jadi luar biasa ya pandemi ini, banyak menyita waktunya juga ya, sehingga rasa kadang kebanggaan kalau orang sudah lulus itu pengen diabadikan, pengen berjalan seperti layaknya wisudawan memori kenangannya itu nggak ada ya, beda karena hanya melalui tatap muka itu kurang afdol ya Pak Alfi ya. Gimana? Sebenarnya ya afdol tapi mungkin kurang terkesan ya, kurang berkesan karena mereka kan tidak mungkin mengulangi lagi wisuda di tempat yang sama di sini. Iya, jadi memorinya mungkin yang kurang. Namun secara legalitas, secara simbolis sudah kita laksanakan dan diberikan kesempatan mungkin mahasiswa secara pribadi mungkin foto-foto atau membuat kenangan sendiri di lingkungan kampus. Mereka bisa, iya, tetap diizinkan, tapi mereka sudah mengatur sendiri bagaimana melaksanakan protokol kesehatannya. Demikian. Saran-sarannya untuk para pemirsa Penggat TV yang pada hari ini bisa melihat tayangan kita, untuk masyarakat Kota Malang yang kurang banyak tahu tentang kampus ini, karena tahunya biasanya kan Akademi Perawat ya, kalau tahunya dari Supraun. Ya. Baik ya, kami menyampaikan kepada masyarakat Kota Malang dan sekitarnya khususnya, dan warga Jawa Timur juga warga negara Indonesia dimanapun berada, ini kampus kita ini
memang berawal dari tempat pendidikan tenaga kesehatan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan Angkatan Darat, namun sekarang bisa untuk juga mendidik warga masyarakat umum atau sipil untuk ke depan disiapkan menjadi tenaga profesional di bidang kesehatan, di bidang sains dan teknologi. Itu di tempat kami harapannya masyarakat bisa bergabung bersama kami untuk mewujudkan cita-citanya sebagai tenaga profesional yang handal, yang mempunyai karakter, disiplin dan profesional ya. Tidak usah sungkan-sungkan atau datang ke tempat kami untuk melihat, bertanya-tanya, menjelaskan prospek bidang kesehatan masing-masing. Kami bersedia untuk menjelaskan seperti itu, silakan. Yang penting dan kehadiran kita harapannya bisa membantu masyarakat khususnya di bidang kesehatan yang sekarang ini tenaga kesehatan banyak dibutuhkan dan masih kekurangan. Itu paling tidak seperti itu. Tantangan untuk ini ya, institut ini juga. Kemudian pesan yang paling mendalam sekarang ini, masyarakat waspada terhadap COVID. Bukan berarti takut yang berlebihan, namun tidak menyepelekan, karena COVID-19 yang sekarang ini benar-benar nyata dan ancamannya begitu luar biasa. Makanya harapannya masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan ya, dengan upaya masing-masing dari keluarga, dari lingkungan terkecil sampai nanti ke masyarakat. Jadi penyebaran COVID-19 ini bisa segera dikendalikan dan nanti bisa kalau perlu dihilangkan agar tercapai herd immunity ya di masyarakat. Kemudian kita sukseskan program vaksin nasional atau vaksin sejuta vaksin yang dicanangkan oleh pemerintah segera bisa terwujud dan kita bisa terlepas dari pandemi corona ini. Demikian harapan kita, Bu. Untuk program vaksin ini masih berjalan masih, lagi? Informasi ke pemirsa yang akan melaksanakan vaksinasi. Karena vaksinasi ya, Pak? Ada yang tahap pertama, ada yang tahap kedua. Ini kapan ada lagi? Kalau ini nanti bisa kita kan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan instansi-instansi militer, TNI, Polri, semua stakeholder ini memang melaksanakan. Yang menjadwalkan nanti ada bagiannya sendiri di Dinas Kesehatan dan Korem, Kesdam, demikian Bu yang melaksanakan, yang menyelenggarakan nanti. Kita menyuplai tenaga untuk mensukseskan saja. Nanti ada bagian sendiri yang akan merencanakan tentang pelaksanaan vaksin, di mana tempatnya, kapasitasnya berapa yang disiapkan nanti ada bagiannya sendiri. Kita ikut mensukseskan program itu yang jelas. Untuk yang kemarin di Geraha Cakrawala Kodim ya Pak ya? Geraha Cakrawala itu kerjasama ya, Kesdam, Denkesyah, Korem, Kodim, TNI, Polri dan semua aparat kesehatan dan aparat TNI, Polri semua bekerja sama. Karena tidak bisa kalau hanya TNI saja atau orang kesehatan saja, tidak bisa, karena menggerakkan massa dengan ketentuan-ketentuan ya yang tidak boleh sembarang dilaksanakan kan. Mereka tentunya harus digilir dengan syarat-syarat tertentu lah. Makanya tidak bisa segera langsung dilaksanakan bareng-bareng ya, karena terbatas tenaga dan sarana prasarananya. Demikian. Terima kasih Pak Mayor Elvianto. Kita sudah bincang-bincang dari awal tadi, tugas sebagai wakil rektor 3 dan sebagai humas ya Pak ya. Banyak bertatap muka dengan masyarakat, terutama masyarakat Kota Malang yang banyak sekali membutuhkan informasi seputar sekolah maupun seputar kesehatan. Terima kasih sudah menemani saya Pak Elvianto. Kita perkenalkan juga salah satu dari staf dari Pak Elvianto, Pak Mas Jamil apa Pak Jamil ya ini? Masih muda ya. Kalau masih muda itu ininya luar biasa, dedikasinya luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eni. Pak Jamil, di dalam membantu tugas dari Pak Elvianto, banyak kendala nggak
Jangan kan banyak berhubungan dengan di luar ya daripada di dalam gedung ya. Nah ini apa saja yang tugas sudah Mas Jamil lakukan selama ini? Oke. Terima kasih Bu. Kalau untuk kendala, mungkin sebelum ke kendala saya ceritakan job desk dulu nggih. Mungkin di kami di Biro Kerjasama dan Humas ada beberapa tugas utama selain kerjasama untuk praktek dari anak-anak sendiri nggih. Kita juga punya kerjasama untuk rekrutmen lulusan Bu. Gitu. Jadi kalau secara sejarah dulu nggih, mungkin sudah pernah disampaikan bahwa Supraon itu yang sekolah di Supraon nanti untuk bekerja di RST kan begitu nggih. Nah, seiring berkembangnya zaman dan jumlah mahasiswa dan sebagainya, kita tidak bisa 100% ke situ kan gitu ya. Tapi kami menyiasati dengan mempunyai kerjasama dengan instansi lain gitu, agar lulusan Supraon ini diprioritaskan diterima daripada di kampus lain. Ya, ini mungkin juga keunggulan ini ya Supraon ya daripada di tempat lain gitu. Ada beberapa tempat Bu ya, terutama yang di bawah naungan Kesdam ya. Jadi misalnya di Kediri ada rumah sakit DKT Kediri gitu. Jadi kalau lulusan Supraon lamar kerja di sana ya diprioritaskan daripada dari kampus lain. Ya, kalau di Malang sendiri ada rumah sakit Prasetya Husada Karangploso ya, ada juga di rumah sakit Dermina yang dari tahun 2016 kita sudah kerjasama untuk rekrutmen ya gitu. Jadi selain untuk praktek, lulusannya diprioritaskan diterima karena memang yang ada di masyarakat lulusan Supraon ini disiplinnya lebih unggul gitu. Ya seperti yang mungkin pemirsa tahu nggih, kalau di Supraon ada tentaranya dan sebagainya, jadi lebih disiplin daripada di tempat lain nggih begitu, seperti itu. Gitu. Jadi tugas utama kami di Humas selain untuk mencari tempat praktek mahasiswa juga mencarikan pekerjaan untuk lulusan gitu nggih. Jadi ada unit pusat karir di bawah kami, salah satu tugasnya adalah itu membuat lulusan ini cepat bekerja. Jadi masa tunggunya tidak lama, setelah lulus wisuda bisa segera bekerja. Bahkan kemarin baru dari RSIA Mardiwaloyo nggih, itu mahasiswa belum lulus nggih, sudah tingkat 3 nggih, sudah direkrut ya. Jadi sudah selesai semua, sudah KTI dan sebagainya, hanya tinggal menunggu yudisium. Nah, sambil menunggu mereka dimagangkan dengan digaji gitu. Nanti begitu dia lulus dengan punya gelar dan ijazah, ya langsung terekrut gitu. Jadi itu yang bentuk usaha kami ya, yang untuk meningkatkan percepatan rekrutmen lulusan gitu. Jadi lulusan tuh enggak lama-lama nunggu di rumah ya, enggak nganggur. Iya betul, nanti sudah selesai lulus kuliah di rumah ditanya, ini sudah kuliah kok masih di rumah aja. Nah itu kan pertanyaannya legit gitu. Gitu. Nah kita berusaha meminimalisir itu dengan memberikan peluang-peluang kepada alumni ya, agar mereka bisa ini. Bahkan kalau mereka mau keluar negeri, mau bekerja keluar negeri, kita bisa menyebutkan bahwa mereka akan 100% diterima kalau mau keluar negeri. Yang penting memenuhi syarat utama. Ya betul gitu. Itu juga salah satu upaya kami agar lulusan dari Supraon itu tidak lama gitu ya. Jadi setelah lulus langsung bus gitu, langsung laku gitu ya. Gitu, seperti itu. Dan yang ke depan yang arah pengembangannya lagi adalah kita juga mengembangkan bisnis corporate nggih. Nah, gitu. Itu juga nanti harapannya adalah dari lulusan itu mereka yang punya minat di bidang wirausaha ya apa-apa mereka membuka usaha sendiri. Nanti malah misalnya contohnya. Nggih, kalau yang selama ini sudah berjalan nggih kita ada yang di bidang kesehatan, ada yang ini nggih, non kesehatan. Kalau yang di bidang kesehatan seperti layanan home care. Nggih, layanan memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya orang kencing manis gitu kan biasanya ada luka di kaki gitu Bu ya. Nah, gitu daripada mereka harusnya ya mereka harusnya kan periksa ke rumah sakit, nanti datang ke poli kan antri ya Bu. Nah, gitu nanti di rumah sakit dibersihkan, dirawat luka habis itu pulang. Nah, bagi yang masyarakat yang tidak mau ribetnya itu ya, mau ngantri dulu dan sebagainya, mereka manggil aja perawat ke rumah. Nah, untuk dilakukan perawatan di rumah, mereka tinggal nunggu di rumah gitu ya Bu. Jadi tidak keterikatan ya Mas? Nah, begitu seperti itu. Langsung jasa ya gitu ya. Gitu. Siap. Ini kalau di kami kerjasamanya dengan Pediscare. Nah, Pediscare itu di Malang juga, itu juga sama mereka. Nggih, gitu. Nah, itu alumni kami juga begitu direkrut, ada yang model freelance nggih. Jadi
lepas gitu, mereka sudah punya pekerjaan, nanti pas longgar nah bisa ikut gitu, atau ada yang memang jadi staf di situ, memang pekerjaannya dari situ. Nah, untuk pasiennya dapat dari mana? Pasien dari rumah sakit. Jadi pasien yang sudah sembuh tapi hanya perlu rawat luka saja, ya rawat jalan, daripada mereka harus ke rumah sakit. Mending mama begitu, mending memanggil orang ke rumah gitu. Itu yang sudah jalan. Yang non kesehatan adalah ini beberapa bidang usaha yang berlaku di masyarakat, seperti misalnya usaha apa, ternak ikan nila, ternak madu dan sebagainya. Itu yang mau dikembangkan gitu. Jadi nanti mahasiswa itu kita ada beasiswa kewirausahaan juga. Jadi mata pelajaran kewirausahaan pasti ada ya. Nah, begitu. Jadi mata kuliah kewirausahaan memang tuntutan dari pemerintah. Nah, gitu. Jadi kita mengaplikasikannya bukan hanya teori saja, bahkan teori bisa sangat minimal di mata kuliah tersebut, diutamakan ke prakteknya gitu. Prakteknya mereka bisa kunjungan lapang ke usaha yang sudah dilaksanakan, sampai outputnya mereka punya usaha. Mereka punya usaha, entah usaha yang sudah dimulai sebelum mereka kuliah atau saat kuliah, atau ya dimulai ketika mulai materi kewirausahaan tersebut. Itu semester gitu. Berapa? Kalau di beda-beda tiap prodi Bu. Kalau di kami di keperawatan itu semester 3. Semester 3. Iya, di kebidanan semester 5. Tapi memang diarahkan mereka diberikan materi kewirausahaan lebih awal agar mereka punya kesempatan untuk mengembangkan lagi wirausahanya begitu. Iya. Untuk menunjang itu kita juga ada beasiswa Bu untuk yang punya wirausaha. Gitu. Jadi kemarin juga bersama Pak Elvianto kita mewawancara para wirausahaan mahasiswa yang sudah punya wirausaha, sudah punya kegiatan wirausaha, dapat beasiswa. Nanti beasiswanya berupa suntikan modal dan juga beasiswa potongan biaya kuliah gitu. Itu jadi, di semester berapa? Itu di semester 2. Hasil raportnya. Siap, Kalau untuk yang kita sebenarnya beasiswa ada 9 tahun lebih skema beasiswa Bu. Ada banyak. Nah, itu misalnya beasiswa KIP kuliah. Itu beasiswa yang dulu namanya bidik misi. Itu mahasiswa yang kuliah dengan dapat beasiswa itu dari awal kuliah sampai lulus tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dari awal kuliah? Dari KIP kuliah. Kartu Indonesia Pintar tuh, kalau dulu namanya bidik misi. Kedua ada beasiswa peningkatan prestasi akademik. Nah, itu syaratnya memang dia harus berprestasi. Jadi IPK-nya 3 besar di prodinya dan sebagainya gitu. Gitu. Kemudian ada juga beasiswa Taksa Sujati Utama. Itu beasiswa khas punya kami ya. Jadi dana yang dari yayasan dan sebagainya diberupakan beasiswa ke mahasiswa. Ada yang berupa potongan biaya kuliah, ada yang berupa uang saku gitu. Ada beasiswa dari PT Sari Husada, ada beasiswa dari pemerintah Kabupaten Jember, ada juga beasiswa dari Prasetyo Foundation, pihak swasta. Jadi pihak luar ini juga sangat erat kaitannya. Siap, betul, peran serta jadi perusahaan-perusahaan lain. Kadang bentuk CSR-nya bukan berupa bangunan atau apa, bentuk CSR-nya berupa pemberian beasiswa. Dari Bank BRI juga begitu, ada beasiswa juga. Nah, yang terbaru adalah beasiswa wirausaha itu tadi gitu. Jadi syaratnya adalah dia punya wirausaha, punya usaha. Contohnya yang sudah berjalan dari mahasiswa mana yang kemarin yang dapat itu sukses? Ada beberapa dia membuat ini Bu. Jadi mahasiswa membuat makanan kucing, makanan basah. Oh, makanan basah. Jadi kan pecinta kucing banyak ya Bu. Misalnya kucing Anggora, kucing Persia gitu ya. Saya tahu bentuknya gel ya. Ya begitu. Nah, itu dia membuat sendiri yang berawal dari awalnya dia untuk kucingnya sendiri gitu ya sebetulnya gitu. Tapi karena lepas dari dunia pendidikannya dia ya. Iya betul. Nah, itu tapi kami sangat mengapresiasi karena ya itulah wirausaha itu begitu seperti itu. Jadi kita sangat mengapresiasi, akhirnya kita beri suntikan dana tambahan untuk dikembangkan. Kira-kira kisaran berapa? Untuk apanya Bu? Untuk dari beasiswa yang diberikan, contoh dari mahasiswa yang pernah. Untuk dapat beasiswanya ininya bervariasi Bu, tergantung dari jenis usaha yang dilakukan. Jadi nanti beasiswa ada yang berupa suntikan dana, ada yang suntikan dana dan juga potongan beasiswa potongan biaya kuliah. Biaya gitu. Kuliah ya. Gitu seperti itu. Kalau untuk potongan biaya kuliah per semesternya dapat 1,5 potongannya. Jadi SPP-nya dia berapa kan tiap jurusan berbeda-beda Nah, nanti dipotong 1,5 gitu. Gitu. Kemudian juga dapat suntikan dana agar usaha ini berkembang, usahanya dia ini berkembang. Dari
bisnis centernya dia. Iya, ya, siap usaha begitu. ya. Nggih. Nah, ini yang saat ini masih berjalan itu. Cuma semakin depan dengan dibentuk unit baru, harapannya semakin berkembang lagi gitu. Semakin banyak yang dapat manfaat dari kampus. Harapannya nanti kampus itu sumber dana yang didapat dari kampus bukan hanya dari biaya yang dibayarkan mahasiswa saja, tapi kami punya usaha-usaha lain gitu. Misalnya usaha dari klinik yang tadi dan sebagainya. Itu nanti akan mengurangi biaya yang dikeluarkan mahasiswa tentunya gitu. Ada berapa yang tahun kemarin dapat beasiswa? Contohnya. Kalau yang kemarin ikut seleksi 15-an ya Pak Elvi. Iya, ada 15 yang ikut seleksi. Itu kalau dia maaf mengalami penurunan. Nggih, jadi kami ini terus ya. Siap, nggih. Jadi kami sebenarnya kalau untuk yang beasiswa wirausaha patokannya nanti bukan nilai, ya harapannya nilai memang IP di atas 3 ya. Gitu Masnya, dia tidak mengalami kendala di perkuliahan. Nah, harapannya nanti dia kendala di perkuliahan, wirausaha jalan, perkuliahannya tersendat-sendat kan kasihan gitu. Gitu. Kami ada evaluasinya nanti Bu, setiap 3 bulan sekali terkait dengan perkuliahan dan juga usahanya gitu. Karena kan mungkin memang kami tidak meminta bagian omsetnya bagi sekian, enggak, tapi untuk mengevaluasi sebenarnya. Jadi kita itu memberikan tambahan suntikan dana. Perubahannya apa gitu? Perubahannya apa? Ya harapannya sih usahanya semakin berkembang gitu. Seperti itu, Bu. Juga untuk Mas Jamil ini tantangannya juga selain berhubungan dengan banyak instansi atau perusahaan dari luar, itu akan banyak membantu kan istilahnya. Ini kedepannya kan pasti banyak perusahaan lain yang ingin gabung dengan ISTK. Seperti itu contohnya. Nggih, sebenarnya kami sangat membuka diri ya ketika ada instansi atau perusahaan yang mau bergabung dan sebagainya. Kami kemarin juga mengajukan hibah ke pemerintah, Bu. Hibah matching fund. Nah, jadi hibah itu adalah kerjasama antara kampus dengan instansi dunia usaha gitu. Jadi ketika kampus dan dunia usaha bekerja sama, pemerintah memberikan suntikan dana gitu. Ini menunjukkan bahwa oke, ini mahasiswa dari sini diolah, lulus siap kerja atau siap membuka usaha gitu. Nah, pemerintah melihat itu bisa memberikan suntikan dana. Ini nggih mohon doanya juga sekalian, ini mungkin belum pengumuman nggih. Masih di tahap pengajuan. Jadi kami sudah pengajuan, masih nggih masih menunggu proses seleksi dan pengumuman. Ya, harapannya nanti dengan doa dari penonton Paga TV juga Bu ya. Agar dapat lolos gitu, seperti itu nggih. Karena saya lihat ini luar biasa ya, sekolah ini juga membantu bagaimana cara lulusan ini bisa langsung bekerja karena sudah mendapatkan nilai plus dari mungkin masyarakat bahwa sudah banyak melihat lulusan ini prestasinya luar biasa, langsung nggak usah belum lulus pun sudah magang, nanti begitu dia sudah yudisium langsung sudah dapat nomor pegawai. Luar biasa loh ini Mas, gak gampang ya untuk mewujudkan suatu bentuk institut teknologi dan kesehatan ini menjadi lebih besar lagi. Nah, untuk saran-saran kepada masyarakat Kota Malang yang menonton tayangan kita melalui channel YouTube kami Paga TV Malang, monggo. Mungkin saya sambungkan dengan yang disampaikan Pak Elvi tadi ya, terkait dengan COVID tadi. Memang kendala yang dihadapi masyarakat terutama ini kan memang lagi masa-masa anak sekolah nggih. Yang PAUD masuk PAUD, yang TK masuk TK, SD masuk ya, SMP, SMA bahkan kuliah, dan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit nggih gitu. Nah, kami dari ITSK Supraun memfasilitasi bagi Bapak Ibu yang misalnya anaknya ingin dikuliahkan di Supraun dengan memfasilitasi berbagai skema beasiswa tadi ya. Beasiswa tadi juga dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan gitu nggih, seperti itu. Serta juga terkait dengan pembiayaan, kita juga ada skemanya bisa dibayar 50% dulu gitu. Jadi kita juga tidak ada biaya uang gedung, tidak ada SPP DPP mohon maaf nggih, tidak ada biaya uang gedung dan sebagainya. Kita sudah memakai sistem UKT atau uang kuliah tunggal. Mau daftar di gelombang 1 2 3 biayanya sama dan tidak ada penarikan biaya lagi kecuali untuk wisuda. Begitu nggih. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya memang berminat
mencarikan anaknya kuliah nggih, dan juga yang memfasilitasi seperti itu nggih. Ya, jurusan kita juga punya jurusan selain kesehatan nggih, ada keperawatan, kebidanan, akupuntur, farmasi, rekam medis, nggih, rekam fisioterapi, terus serta teknik informatika nggih, gitu, seperti itu. Jadi banyak bidang-bidang. Siap. Tidak hanya kesehatan saja, Nggih. perawat. Tahunya kan perawat ini. Nggih, ada Perawat. banyak gitu. Jadi ya itu yang kami lakukan. Jadi mahasiswa yang masuk di sini bukan dikelola asal-asal, memang kami kembangkan dengan berbagai metode tadi gitu ya. Harapannya orang tua kan pasti kuliah masuk, habis itu lulus kerja kan gitu ya. Nah gitu, kami mengembangkan skema tadi dengan punya kerjasama dengan lulusan itu diutamakan direkrut. Nah gitu. Jangan khawatir kalau sekolah sini Nah, gitu siap, ya Mas begitu. Jamil Betul. ya. Untuk pemirsa jangan khawatir, di sini sekolahnya juga nyaman, kampusnya juga nyaman, dosen-dosennya juga sudah punya kredibilitas ya, jadi pengalamannya juga banyak dokter-dokter juga ya dari negeri ya mengajar di sini ya Pak ya. Untuk jurusan kebidanan ini juga ada. Nah pemirsa, kita sudah bincang-bincang dari awal dengan Pak Elvianto sebagai Wakil Rektor 3 ITSK di Kota Malang, juga Pak Jamil sudah banyak berhubungan dengan instansi luar, perusahaan-perusahaan yang tentunya akan semakin menambah nilai plus untuk sekolah ini. Gitu ya Pak ya. Demikian pemirsa bincang-bincang saya Henny Wardani dari Pagat TV Malang, dunia pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe channel tayangan kami di channel YouTube Pagat TV Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.